Hasan masih masuk di video. Sering sekali kami mengalami rasis. Itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau dekil? Memprihatinkan bukan? Di mana banyak sekali perlakuan rasisme terhadap kulit hitam terutama masyarakat Papua. Mungkin kita sering kali melihat praktik rasisme yang dialami masyarakat Papua di sekeliling kita. Entah itu teman baik kita yang lakuin, orang tua kita, atau bahkan di berita. Di mana orang berpikiran negatif terhadap ras atau golongan tertentu. Terutama terhadap golongan kulit hitam atau masyarakat Papua. Sangatlah banyak perlakuan rasisme yang dirasakan oleh ras kulit hitam, di mana ada salah satu korban rasisme mengungkapkan bahwa rasa trauma akan rasisme tersebut dirasakan hingga mereka dewasa. Bentuk dari rasisme ini sangatlah beragam, mulai dari hal sesimpel kita mengatai, mengejek ras tertentu dengan maksud hanya bercanda, itu sudah termasuk rasisme. Kita tidak bisa memungkiri bahwa rasisme masih banyak terjadi di sekitar kita. Maka dari itu kita harusnya bertanya, kenapa orang bisa rasis dengan orang lain? Ada beberapa analisis yang kita uji dalam fenomena ini. Pertama, analisis fenomena ini bisa kita katakan sebagai xenofobia. Xenofobia artinya adalah rasa takut atau kebencian dengan orang lain, terutama orang yang berbeda dari kita. Biasanya xenofobia ini didasari dengan prasangka rasis terhadap etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Biasanya orang yang memiliki xenofobia cenderung memiliki kepercayaan kalau apa yang dia anut lebih superior dari yang lain. Entah warna kulit, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Kedua, dilihat dari dimensi kebudayaan, maraknya perlakuan rasis terhadap orang Papua disebabkan oleh sikap intoleransi atau etnosentrisme dari suku lain terhadap orang Papua. Selain itu, perbedaan fisik yang mencolok juga membuat orang Papua sering dianggap asing. Ada juga stigma yang mengatakan bahwa orang Papua itu separatis dan sering membuat onar. Ketiga, dimensi politik ujaran rasis yang diterima orang Papua tidak bisa dilepaskan dari nuansa politis saat ini. Praktik hukum di Republik ini seakan tidak berlaku bagi orang Papua. Ketika orang Papua diperlakukan tidak manusiawi, harkat dan martabatnya dihina dengan tindakan kekerasan ataupun pembunuhan oleh oknum tertentu, baik sipil maupun militer, dan tidak berlaku hukuman bagi pelakunya. Banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang sampai saat ini tidak dapat diproses secara hukum. Dampak yang ditimbulkan dari rasisme sangatlah beragam, mulai dari timbulnya kebencian, diskriminasi, bahkan dapat memicu terjadinya perang. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jenis masyarakat multikulturnya adalah kritis atau interaktif, yaitu di mana masyarakat yang kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri dan lebih memilih kolektif sehingga mencerminkan perspektif yang berbeda-beda. Hal apa aja yang harus kita lakukan agar tidak rasis? Yang pertama, kita harus belajar menerima kalau ternyata kita memang punya kecenderungan untuk rasis. Tidak apa kita memiliki pemikiran rasis, karena kita memang mempunyai kecenderungan itu. Tapi ingat bahwa pemikiran kita itu tidak selalu benar, bisa jadi pemikiran kita itu tidak masuk akal atau irasional. Nah, yang harus kita lakukan adalah bertindak objektif. Salah satu contoh bertindak secara objektif adalah kita harus memulai edukasi diri mengenai rasisme dan diskriminatif untuk mencegah terjadinya rasisme. Kedua, ingat bahwa proses edukasi ini seperti metafora, di mana kita harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang benar. Di mana artinya kita harus coba mengkritik pemikiran kita dan menyadari bahwa pemikiran kita tidak selalu benar. Yang ketiga, setelah kita melihat video dan menyimak penjelasan tadi, harusnya kita sadar bahwa kita dilahirkan tidak hanya dari satu ras, agama, suku, dan budaya saja. Namun kita dilahirkan dari berbagai macam ras, agama, suku, dan budaya. Share video ini ke teman kalian agar kejadian rasisme tidak ada lagi di bumi pertiwi ini. Nah, dari penjelasan tadi kita harusnya memahami dan mengerti bahwa rasisme yang ada di Indonesia ini harus bersama-sama kita basmi dan hentikan, oke? See you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.